Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini masih bisa kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawi, yang pada malam hari ini kita akan membaca hadis yang ke-25, yaitu qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi berkata, al-hadits al-khamis wa 'ishrun an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya dan juga semoga Allah meridhoi kita semuanya, bahwasannya sekelompok manusia, sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya, orang-orang yang berharta telah pergi dengan pahala yang banyak, telah mendahului kita semuanya dengan pahala mereka yang sangat banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka juga berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami enggak mampu ya Rasulullah. Nabi pun berkata, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian sedekah-sedekah yang lain? Inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya setiap tasbih itu termasuk juga di dalamnya ada pahala sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Dan juga setiap ucapan takbir Allahu Akbar ada pahala sedekah di dalamnya. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap ucapan tahmid alhamdulillah ada di dalamnya pahala sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil perkataan la ilaha illallah ada sedekah di dalamnya. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah. Dan juga perintah menyeru kepada kebaikan itu termasuk sedekah. Wa nahyin 'anil munkar sedekah. Dan juga melarang kepada perbuatan yang mungkar itu juga sedekah. Wa fi budhi ahadikum sedekah. Dan bahkan di kemaluan kalian ada sedekah. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, kalaulah salah seorang dari kami mendatangi istrinya, kemudian melampiaskan syahwatnya, apakah ada pahalanya? Qal ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun.
Bagaimana menurut kalian? Kalau dia letakkan syahwatnya dalam hal yang haram, apakah ada dosanya? Tentu jawaban ya. Fakadzalika idza wada'a fi halal kana lahu ajrun. Dan sebaliknya, apabila dia letakkan di tempat yang halal, maka akan ada pahalanya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini cukup panjang dan semoga selesai dalam satu pertemuan, yaitu judulnya malam hari ini adalah At-Tanafus fi Amalil Khairi, yaitu bersaing dalam amal kebajikan, dalam amal kebaikan. Kita sebagai manusia tentunya mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ad-dusur dalam perkataan Rasulullah di sini maksudnya adalah al-amwal, yaitu harta. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita semua para jamaah sekalian bahwasannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat bersemangat dalam mengamalkan amalan yang soleh. Mereka sedih tatkala tertinggal dalam satu amal ibadah yang mereka enggak mampu. Jadi suatu hari datanglah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka ini secara ekonomi miskin, tidak punya duit, tidak punya uang. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkeluh kesah, ya Rasulullah, orang-orang kaya, mereka itu punya duit, punya harta, punya kelebihan. Kami sholat ya Rasulullah, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Kami ibadah yang lain kami lakukan, mereka juga mampu. Tapi mereka punya kelebihan, yaitu mereka mampu sedekah karena punya duit, mampu berinfak fi sabilillah di jalan Allah karena duitnya mereka punya, harta mereka punya. Lah kami ini gimana Rasulullah? Pingin kami sedekah tapi duit gak kami punya. Apa solusinya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitulah para sahabat Nabi. Mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Melihat tetangganya sedekah, terpancing, terpecut untuk sedekah. Melihat saudaranya beramal kebaikan, dia ingin juga menyainginya, bersaingan dalam kebaikan. Mungkin ini sangat berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang mereka berlomba-lomba dalam banyak-banyakan harta. Ada orang di satu kampung misalnya, dia punya motor Honda Beat misalnya. Lihat tetangganya beli Vario, kepanasan. Akhirnya gimana caranya bisa saingan? Beli NMAX, pakai pinjol. Tetangganya lagi saingan, terus yang tadinya motor, mobil yang biasa, mobil lebih bagus lagi, saingan terus-terusan. Itu sangat berbeda dengan kondisi para sahabat yang mereka saingannya dalam kebaikan. Dan tatkala mereka gak mampu untuk berbuat kebaikan itu, mereka sedih, mereka galau, mereka merasakan pahit dan perih tatkala tidak mampu mengerjakan amalan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-91 dan 92. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun illa nas'u lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim.
tidak ada dosa karena tidak pergi berperang. Jadi tatkala itu Rasulullah SAW atau tatkala itu di zaman Rasulullah SAW banyak terjadi peperangan. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan juga perang-perang yang lain. Dan para sahabat berlomba-lomba ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW. Ada sebagian kaum muslimin, para sahabat yang mereka tidak punya modal untuk berperang. Karena untuk berjihad fisabilillah, untuk berperang butuh yang namanya bekal perjalanan. Butuh yang namanya hewan tunggangan, kendaraan. Butuh yang namanya senjata. Dan senjata di zaman Rasulullah SAW itu mahal. Senjata, baju besi itu adalah benda-benda yang mahal. Maka tatkala mereka enggak mampu untuk berangkat karena memang enggak punya modalnya, Allah berfirman, tiada dosa bagi orang yang tidak pergi berperang karena mereka memang lemah, tidak memperoleh apa yang mereka infakkan, enggak punya harta. Apabila mereka itu ikhlas, memang ikhlas rencananya ingin berjihad bersama Rasulullah, tapi enggak mampu, enggak ada dananya, maka tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa 'ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Juga tidak ada alasan, tidak ada dosa bagi orang-orang yang datang kepadamu wahai Rasulullah. Datang kepadamu, mereka minta kendaraan untuk berjihad fisabilillah, kemudian enggak ada kendaraannya, enggak ada hewan tunggangannya. Maka mereka tatkala berhalangan untuk pergi berjihad bersama Rasulullah, bercucuran air mata mereka, menangislah mereka karena kehilangan fadilah yang sangat besar, karena kehilangan keutamaan yang sangat tinggi. Karena mereka enggak mendapatkan, tidak memiliki harta, tidak memiliki modal untuk berangkat berjihad fisabilillah. Kemudian sabda Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah menjadikan jalan-jalan sedekah yang lain? Sedekah itu bisa dengan harta dan juga bisa dengan selainnya. Orang bisa sedekah dengan harta dan juga bisa dengan yang lain, karena memang kalau tidak punya harta, bagi yang punya harta maka sedekah dengan hartanya dan yang dia punya, yaitu inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah ada sedekah. Setiap takbir, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, semua itu termasuk di dalamnya ada pahala sedekah. Dan ini sedekah yang gratis, tidak perlu modal. Jenengan kalau mau sedekah nyumbang anak yatim misalnya, mau nyekolahkan anak yatim, mau memberikan makan orang berbuka puasa, mau berzakat, itu semuanya perlu modal, ada duitnya. Tapi kalau zikir insya Allah gratis, enggak bayar, dan kita semua mampu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di samping ada pahala yang besar, keutamaan zikir, ada juga di situ pahala sedekah. Kemudian para jemaah sekalian, orang-orang fakir, orang miskin yang mendatangi Rasulullah SAW mengira bahwasannya sedekah itu hanya dengan harta, dan sementara mereka enggak mampu dan mereka sedih sekali. Beda sama konsep kapitalis. Kapitalis itu yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Dalam Islam, yang kaya diwajibkan untuk bayar zakat bagi orang yang hartanya sudah mencapai nisab. Ada sedekah yang wajib.
Dan dianjurkan untuk sedekah yang sunnah. Melihat kerabatnya, temannya, saudaranya butuh bantuan harta, kita bantu. Meskipun bukan dalam hal yang wajib untuk kita, tapi itu adalah yang sunnah. Agar orang kaya dan orang miskin jaraknya, jurangnya tidak terlalu jauh. Orang miskin tidak ada rasa hasad, iri dan dengki. Orang kaya tahu kebutuhan saudara-saudaranya. Bayangkan di satu kampung, sebagian kaya, sebagian miskin. Orang kaya mawadid, pawalid sekali. Orang miskin selalu menunggu-nunggu. Apa yang terjadi? Orang miskin kalau melihat orang kaya semakin kaya dan si miskin nggak punya iman, apa yang dia katakan? Oh, awas kok bengi delokno, tantekno kabeh. Resi kabeh. Orang miskinnya dendam sama si kaya. Orang miskinnya berusaha untuk mencari celah mengambil harta si kaya. Minimal kalau nggak dapat ke dia, harta si kaya menghilang. Hasad antara mereka. Si kaya menindas yang miskin. Dan itu hal yang sangat tidak baik. Dengan hubungan yang baik, sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah, maka orang miskin akan senang. Orang miskin itu kalau dikasih zakat dari orang kaya, maka alhamdulillah, matur nuwun Pak nggih. Terima kasih banyak. Seneng. Didoakan semoga hartanya bertambah, semoga barokah. Dan orang miskin kalau melihat orang kaya, dia rajin sedekah, luman, dermawan. Itu orang miskinnya rajin mendoakan, ya Allah semoga tambah gitu. Dan orang miskinnya semakin merasa tidak tersampingkan, terpinggirkan. Orang kaya pun demikian, merasa aman. Orang miskinnya nggak akan mencuri barangnya dia kalau misalnya ada kesempatan. Dan itu semua sudah diatur dalam agama kita. Makanya terjadi perampokan, terjadi pencurian. Seringkali di masyarakat itu sebabnya adalah orang miskinnya butuh untuk kebutuhan sehari-hari. Orang kayanya flexing, pamer kekayaan, punya mobil baru diupload, padahal mobilnya pinjaman. Akhirnya banyak orang miskinnya karena gak dapat zakat dari orang kaya terjebak pinjol, terjebak apa? Pinjaman online. Gak cuma itu, judi online juga bisa. Banyak orang, dan di Indonesia termasuk kasusnya termasuk yang terbanyak di dunia, kasus judi online. Atau ikut trading yang investasi bodong. Akhirnya terjerat utang, rugi puluhan juta, hutang terjerat puluhan juta. Gali lubang tutup lubang. Na'udzubillah min dzalik. Maka para jemaah sekalian, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasannya sedekah itu tidak hanya dengan harta, bisa juga dengan yang lain. Fa akhbarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam anna jami'a anwa'i fi'lil ma'ruf wal ihsan sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya setiap atau segala jenis kebaikan dan kesolehan adalah sedekah. Ada pahala sedekah di situ. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, man kana lahu malun falyatasaddaq min malihi. Orang yang punya duit, yang punya harta, sedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq min quwwatihi. Yang punya badan yang kuat, ya sedekah dengan bantuannya, dengan badannya yang kuat. Jenengan lihat tetangga atau saudara membangun rumah, lihat bangun rumah wong iki gak mampu bantu dengan harta, yus tak iwangane ngudak-ngudak semen ta, ngangkat-ngangkat pasir, ngangkat-ngangkat botol, bantu dengan tenaga. Jenengan lihat tetangga jenengan sedang ada acara nikahan misalnya, mau ada walimah, repot sekali, yus tak bantu nih,
bantu ngulek-ngulek sambel tah, bantu ngupas-ngupas ngupas apa biasanya? Ngupas kentang, bukan mengupas aib tetangga loh ya, khawatir ngupas aib tetangga. Kemudian waman kana lahu ilmun falyatasaddaq min ilmihi, yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Yang jenengan misalnya ngerti otomotif, motornya tetangga mogok, yang jenengan bantu untuk membetulkan, sedekah dengan ilmunya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, anna minas sadaqati an tusallima 'alan nasi wa anta taliqul wajhi. Dan bahwasannya dari sedekah adalah engkau mengucapkan salam kepada manusia dengan wajah yang sumringah. Jadi bahkan sedekah pun itu tanpa modal sangat-sangat mungkin sekali. Jenengan misalnya duit ndak punya, badannya kuat ya enggak, engkis-mengkis gitu. Punya ilmu yang bisa disedekahkan juga minimalis misalnya. Terus duit juga nggak bisa pakai duit, nggak bisa pakai tenaga, nggak bisa pakai manfaat. Terus gimana caranya sedekah? Selama masih punya gigi dan bibir, insya Allah bisa. Ucapkan salam kepada teman tetangga dengan wajah yang sumringah. Nah, itu termasuk pahala sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumanmu di wajah saudaramu itu bernilai sedekah. Senyum ya. Yang penting kalau senyum para jamaah sekalian, yang pertama senyum itu syaratnya 2. Nggih. Senyum niku syaratnya kali. Yang pertama itu harus ada temannya. Harus ada temannya. Jenengan nang pojokan senyum dhewe. Ya seneni wong akeh. Repot. Yang kedua, simetris, senyumnya kiri kanan itu sama. 1,8 cm, 1,8 cm. Senyum masih sian, senyumnya cuma separuh, itu namanya stroke. Jadi ketemu salam assalamualaikum sambil senyum itu ada pahala sedekah. Ya gak kerasa memang, tapi itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Temu temannya kok merowenget, mau kayak ditawa kok. Ya jangan sampai. Lah, gimana kalau bawaannya, wajahnya memang tertekuk seperti itu? Ya wes diusahakan senyum, bismillah. Gratis insyaallah. Kemudian wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkari sadaqah. Dan jika memerintahkan kepada kebaikan, melarang kepada yang mungkar, juga ada pahala sedekah. Ada jenengan liwat di depan orang, waktunya sholat, ayo mas sholat dulu. Nah, itu adalah berpahala sedekah. Kemudian mengajak orang untuk kebaikan, ayo mas waktunya kurban, pak jenengan kan duitnya wakeh, waktunya kurban, gak kurban tak? Ayo kurban. Nah, insya Allah ada pahala sedekah di situ. Melarang yang mungkar, ada misalnya kerabat yang misalnya dia itu suka ganggu tetangga, misalnya seneng nyetel dangdut wanter sampai jendela tetangganya bergetar gitu ya. Nah itu kan ganggu orang, maka dibilang melarang dari yang mungkar, termasuk ada pahala sedekah di situ. Wa irsyadur rajuli fi ardid dhalal laka sedekah, dan memberikan petunjuk, memberikan jalan kepada orang yang tersesat juga ada pahala sedekah. Ini kalau zaman sekarang mungkin sedikit kasusnya. Zaman dulu orang itu kalau terutama di Jazirah Arab itu tersesat itu bahaya. Kalau di Wonosalam ini orang tersesat di Wonosalam gampang. Cari masjid, tanya Pak Takmir, Pak Kediri niku lewat pundi? Mau lewat kono. Gampang insyaallah. Minimal rodok selamat. Atau mungkin punya HP, Google Map ada, gampang. Lo zaman dulu Google Map gak ono. Dan tersesatnya di padang pasir.
mending tersesat dalam hutan, masih bisa ngiyup, berteduh, masih ada air, masih ada buah-buahan, ada hewan yang bisa diburu. Nah di padang pasir mau ngiyup niku, mau berteduh kemana? Mau berteduh kemana? Mau minum apa? Mau makan apa? Lebih rawan kepada kematian. Lebih cepat matinya orang tersesat di padang pasir. Nah, jadi orang yang menunjukkan jalan kepada orang tersesat itu termasuk ada pahala sedekah. Wa imatatuka al-hajara wasyauka wal 'azma 'an tariqi laka sedekah. Dan juga kalau kita menyingkirkan batu di jalan ada batu. Lewat di jalan ada batu. Ini kalau kena orang bisa jatuh. Apalagi kalau yang pakai motor itu emak-emak biasanya. Rating kiri belok kemana? Kanan gitu ya. Saya itu beberapa kali pernah rating kiri ini. Jangan balap dulu, pasti kanan. Betulan. Kalau ada batu di jalan, kemudian ketabrak, kok bisa jatuh, maka kita hindarkan. Itu termasuk ada pahala sedekah. Dan yang miris adalah seringkali kita lihat di jalan-jalan itu orang buang bangkai tikus. Bangkai tikus itu kan malah bikin penyakit, gangguan di jalan. Ini kok malah naruh gangguan di jalan. Dan dulu pas waktu saya kecil, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Beberapa orang itu ada yang hobinya nebar paku payung di jalan. Bukan tambal ban loh ya. Memang ya sukanya ya gitu. Sukanya memang memberi gangguan di jalan. Nauzubillah min dzalik. Wa ifraguka min dalwika fi dalwi akhi laka sadaqah. Dan engkau membantu menimbakan air ke timba saudaramu itu juga sedekah. Ada orang butuh air, kita ambilkan, kita timbakan, itu sedekah. Mungkin sekarang enggak terlalu ketara karena pakai sanyu, pakai keran. Nah, zaman dulu itu belum ada keran, masih ngangkat air gini. Apalagi jazirah Arab, air itu sulit sekali, sehingga tidak seperti zaman sekarang. Itu juga termasuk apa? Sedekah. Intinya membantu sesama itu adalah bentuk sedekah. Qauluhu wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan juga di kemaluan kalian ada sedekah. Ini bagi orang yang sudah menikah, sudah menikah, atau si laki-laki yang punya budak di zaman dulu tatkala perbudakan masih lazim masih lazim terjadi di kalangan manusia. Ini bagi laki-laki yang sudah laki-laki perempuan yang sudah menikah. Rasulullah mengatakan bahkan dalam kemaluan kalian, artinya jika kalian melakukan hubungan suami istri itu ada pahala sedekah di situ. Para sahabat bingung. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, beneran tak? Kita ini kalau mendatangi istri kita, kemudian berhubungan suami istri, ada pahalanya di situ? Apa kata Rasulullah? Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun. Bagaimana menurut kalian kalau ada orang dia berzina atau menyalurkan syahwatnya kepada perempuan yang atau orang yang haram, yang bukan istrinya. Laki-laki mendatangi perempuan pezina misalnya. Pezina bukan istrinya. Apakah dia dapat dosa? Ya pasti dapat dosa. Berzina pasti dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu fiha ajrun. Begitu pula sebaliknya, kalau syahwatnya disalurkan ke yang haram dosa, kalau halal pasti pahala. Itulah keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Jadi kalau ada suami istri, dia mendatangi istrinya dengan niat ingin
menjaga dirinya dari perbuatan yang keji, laki-laki niatnya adalah untuk menjaga pandangan dan kemaluannya, untuk membentengi diri dari jatuh dalam perzinaan, maka dapat pahala sedekah. Begitu pula kalau ingin memberikan hak istrinya juga mendapatkan pahala sedekah. Begitu pula kalau tujuannya adalah ingin memiliki anak yang soleh, juga mendapatkan pahala sedekah. Atau tujuan-tujuan yang lain yang itu merupakan tujuan yang baik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-akhar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah taala illa ujirta biha hatta ma taj'al fi imra'atik. Tidaklah engkau menginfakkan satu infak yang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti dapat pahala. Sampai-sampai kalau seorang laki-laki menyuapkan makanan ke mulut istrinya, itu ada pahalanya. Jadi seorang laki-laki kepala rumah tangga menginfakkan, membelanjakan, memberikan uang belanja kepada istrinya, itu ada pahala sedekah. Ibu-ibu saweneng pasti ngono sing akeh pisan. Bapak-bapak pusing ya. Ya, jadi nafkah bapak-bapak sekalian kepada istrinya itu bernilai apa? Bernilai pahala, banyak pahalanya. Salah satunya adalah pahala sedekah. Jadi semakin banyak semakin bagus. Ibu-ibu setuju nggih? Setuju. Wa fi sahihain, dan dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yarisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakula minhu insanun aw tayrun aw dabatun illa kana lahu sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, mbuh nandur duren tah, nandur jambu, nandur rambutan, aw yazra'u zar'an, atau menanam biji-bijian, menanam padi, menanam apa gitu ya. Fayakulu minhu insan, dan ini pohon yang dia tanam, ini dia menanamnya di tempat yang umum ya. Kalau ataupun di tempat pekarangannya dia, yang dia itu mengizinkan semua orang memanfaatkannya. Tanaman yang dia tanam tadinya kecil, terus 1 tahun, 2 tahun besar akhirnya. Nanam duren, nanam jambu, rambutan di pinggir jalan kan nggak ada yang punya, ditanami aja, siapa yang mau silakan ambil. Minimal talok ya, keres itu loh. Nah, kemudian kok ada yang makan siapa? Manusia, dimakan oleh orang. Tadinya kelaparan, alhamdulillah lumayan terganjal, itu ada pahala sedekah. Dan gak cuma manusia yang makan, bahkan kalau dimakan oleh burung misalnya, codot, nanam jambu dimakan sama codot, sedekah kepada codot lumayan. Dimakan sama burung, atau dimakan sama hewan, dimakan sama tupai, dimakan sama kelelawar sembarang. Illa kana lahu sedekah, kecuali dia juga mendapatkan pahala sedekah. Karena pohon, ada orang berteduh kepanasan, berteduh di pohon yang pernah kita tanam, kita dapat pahala sedekah. Ada buahnya, kok dia makan buahnya, kita dapat pahala sedekah. Kayunya tua sekali, ambruk, ditebang, dibuat kayu bakar, dibuat masak, ya dapat sedekah insyaallah. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, man hafara ma'an lam tashrab minhu kabidun harra min jinnin wala insin wala sab'in wala tayrin illa ajarahu Allah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menggali air, menggali tanah, mencari air, bikin sumur atau bikin sumber mata air, dialirkan untuk dimanfaatkan semua orang.
Tidak ada yang minum kecuali dapat pahala sedekah. Yang minum itu manusiakah? Yang minum itu burungkah? Hewan melatakah? Ataupun makhluk apapun yang minum itu, maka dia dapat pahala di hari kiamat. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum." Tidaklah kalian mau kukabarkan tentang satu amalan yang dia lebih baik daripada, tentang satu amalan yang itu amalan yang sangat baik, yang sangat terpuji di sisi Rabb kalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang sangat meninggikan derajat, wa khairul lakum min infaqi dzahabi wal fiddah, dan amalan ini lebih baik daripada sedekah emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum aw yadribu a'naqakum, dan lebih baik daripada kalian pergi berperang, kalian membunuh musuh kalian di medan perang, atau kalian dibunuh oleh musuh kalian dalam medan perang. Amalan yang sangat besar pahalanya, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat, lebih baik daripada infak emas dan perak. Kemudian lebih baik daripada kalau kita pergi ke medan perang dan dibunuh maupun terbunuh, membunuh maupun terbunuh di medan perang, di medan jihad. Apa itu wahai Rasulullah? Qal dzikrullahi azza wa jalla, berzikir senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian, tatkala Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini, orang miskin awalnya diem-diem saja. Wah, ini kita gas di amalan yang ini gitu ya. Orang kaya biar ketinggalan sama kita amal baiknya. Tapi akhirnya ujung-ujungnya orang kaya juga tahu. Orang kayanya tahu. Oh, ternyata ada keutamaan selain sedekah itu, selain bisa pakai harta juga bisa pakai yang lain toh. Wah, gas juga lah kita akhirnya. Akhirnya orang miskin yang tadinya, ini kan orang miskinnya saingan ini. Orang kaya duluan punya kelebihan harta sedekah. Orang miskin yang ngejar karena tahu hadis ini. Ya, ujung-ujungnya orang kayanya tahu, akhirnya gas lagi. Orang miskinnya ketinggalan lagi. Mereka akhirnya melakukan semua kebaikan ini, plus mereka juga infak harta gitu ya. Orang miskinnya datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, gimana ini Rasulullah? Kok ketinggalan lagi nih?" Ketinggalan lagi ya Rasulullah, ya Rasulullah. Gimana caranya untuk menyalip ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu merupakan keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Ya sudah, itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu diperhatikan para jamaah sekalian, pertanyaan. Orang kaya bersyukur sama orang miskin yang sabar, jenengan jadi pilih yang mana? Kaya bersyukur. Ya, sama, saya juga milih itu ya. Tapi dalam sedekah itu tidak serta-merta dalam jumlahnya. Sekarang orang sedekah 10.000 sama orang sedekah 1 juta. Manfaatnya besar mana? Besar, tentu saja besar 1 juta. Tapi dalam sisi perjuangan, terkadang yang sedekah 100.000 lebih 10.000 lebih berjuang. Ada orang hartanya itu yang mentok 100.000, nggak punya duit sama sekali. Satu-satunya harta yang dia punya dalam hidupnya ya uang 100.000. Dia sedekah 10.000. Dia telah memberikan 10% hartanya. Orang kedua punya harta 100 juta. Dia infakkan 1 juta. Berapa persen dia infakkan? 1%. Secara manfaat jelas yang 1 juta lebih banyak manfaatnya. Jangan dikasih 1.000 sama 10.000 sama 1 juta, ya milih 1 juta. Tapi dari sisi perjuangan
orang ini mampunya segitu itu sudah mentok 10% kemampuannya. Tapi si yang memiliki 100 juta, dia hanya baru menyedekahkan 1% hartanya. Maka para jamaah sekalian, mana yang lebih baik? Orang kaya bersyukur atau orang miskin yang sabar? Mana lebih baik? Yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Orang itu bertakwa dulu. Kalau sudah bertakwa, mau kaya, alhamdulillah bisa sedekah, bisa infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur. Yang penting dia takwa. Hartanya tidak masuk ke hatinya. Bertakwa. Miskin ya bersabar. Tidak mencuri, tidak menggosok, tidak merampas harta orang lain. Yang penting bertakwa dulu. Mau kaya atau miskin, maka itu tolak ukurnya adalah bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Kesimpulan dari hadis ini para jamaah sekalian, yang pertama adalah para sahabat itu orang yang paling bersemangat dalam masalah sedekah, dalam masalah infak, dalam masalah berlomba-lomba amal kebaikan dan segala jenis amal perbuatan yang lain. Kemudian kemudian kesimpulan yang kedua adalah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya sedekah itu tidak hanya dengan harta saja. Sedekah bisa dengan ucapan zikir, bisa dengan membantu sesama, bisa dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah al-hasu ala tasbih wa takbir wa tahmid wa tahlil, yaitu motivasi kepada kita untuk senantiasa bertasbih, subhanallah, bertakbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah. Yang selanjutnya adalah barang siapa yang tidak mampu untuk berbuat kebaikan, satu kebaikan, maka hendaklah menutupi dengan yang lain. Gak mampu sedekah dengan harta, tapi punya badan yang kuat, ya sedekah dengan kekuatannya. Dan para jamaah sekalian, dalam satu hadis disebutkan bahwasannya dunia itu untuk 4 orang. Ini tadi lupa kita sebutkan. Yang pertama, orang kaya yang dia itu bersedekah dengan kekayaannya, maka dia dapat pahalanya. Yang kedua, orang miskin tapi duit nggak punya. Yang pertama tadi, punya harta, punya ilmu, sehingga dia bersedekah sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, orang punya ilmu tapi nggak punya harta. Dia itu pengen sedekah. Dia mengatakan, "Lau anna li malan la fa'altu misla amali fulan." Kalau saya punya harta, dia lihat temannya ini bangun masjid. Dia mengatakan, kalau saya punya duit seperti dia, saya akan bangun masjid yang lain. Maka mereka berdua ini apa? Pahalanya sama. Orang yang ketiga itu punya duit tapi nggak punya ilmu. Dia punya duitnya dibuat misalnya disco misalnya, dibuat klub malam misalnya, bangun klub malam atau bangun tempat perjudian misalnya. Dia dapat dosanya iya. Orang keempat, duit nggak punya, harta nggak punya, ilmu nggak punya, seworo pokoknya orang yang keempat ini. Dan nggak tahu orang-orang kebanyakan termasuk yang mana. Nggak punya harta, nggak punya ilmu. Dia lihat temannya bangun tempat hiburan malam. Dia mengatakan, wah kalau saya punya duit, saya bangun seperti dia, oh lebih gede lagi. Itu mereka dosanya sama. Kalau orang ketiga kan masih ada duitnya lah, masih bisa foya-foya. Lah orang keempat ini paling susah, dosanya sama. Makanya kalau kita
duit belum punya, lihat ada orang kaya nyumbang untuk buka puasa Ramadan 1000 porsi misalnya, 10.000 porsi. Ya, dalam hati kita mengatakan, kalau saya punya duit saya sedekah 2 kali lipatnya. Lihat aja, gitu ya. Niat dulu aja. Niat betulan ya, bukan cuma omong kosong. Jangan sampai ada orang misalnya kaya kemudian dia beli anjing misalnya, pelihara anjing. Kemudian dia mengatakan, wah kalau saya punya 10 kayak dia. Itu dosanya sama. Yang selanjutnya adalah bahwasannya perbuatan yang itu merupakan kebiasaan kita sehari-hari, kebiasaan kalau dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah maka akan bernilai pahala. Yang selanjutnya adalah luasnya ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi barang siapa yang berbuat kebaikan. Kemudian bahwasannya yang terakhir adalah bahwasannya sebagai seorang muslim kita harus senantiasa menjaga waktu kita. Waktu kita jangan sampai untuk terbuang yang sia-sia. Para jamaah sekalian, kita hidup ini ya sehari 24 jam. Tidur 6 sampai 8 jam. Mentok-mentok misalnya 8 jam misalnya. Kan kalau orang hidup 60 tahun, sehari tidur 8 jam. Berarti 60 tahun, 20 tahun dia tidur terus. Ya, mending kalau niatnya adalah niat ibadah. Tidur, nanti bangun seger, biar bisa sholat subuh. Itu masih mending. Tapi kalau nggak ada niat, sia-sia umur kita. Umur orang zaman dulu, Nabi Nuh misalnya 1000 tahun lebih. Kalau beramal itu kan rodo akeh. Dapatnya lumayan banyak, 1000 tahun sholat sama yang cuma ya 50 tahun sholat misalnya. Kan harus kita jaga betul-betul waktu kita, jangan sampai terbuang untuk yang sia-sia. Baik, sudah mungkin sekian yang dapat kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan semoga kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya, dan Allah selamatkan kita dari siksa nerakanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.